Wawancara ini sedang direkam. Siapa nama lengkap Anda? Nama saya Carla Linesha. Nama saya Davira Keisha. Bukannya sudah ada datanya? Nama saya James Alden. Nama saya adalah Rachel Agnesia. Saya Gabriel Chandra. Bisakah Anda ceritakan apa hubungan Anda dengan Riyad Agnesia sebelum kejadian ini? Saya adalah teman baik Riyad. Kami sudah berteman ya sekitar 4 tahun. Bisa dibilang kami sudah seperti saudara kandung. Aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Riyad. Ya, dulu kami sempat bertengkar. Tapi itu juga udah lama. Aku juga sudah memaafkannya. Saya pacarnya Riyad. Riyad adalah kakak saya satu-satunya. Di antara semua keluarga yang saya punya, saya paling dekat dengan Riyad dan saya selalu mengandalkannya. Oleh karena itu, kematian dia sangat berdampak untuk saya. Saya adalah mantan pacarnya. Tapi sampai sekarang saya masih menjaga hubungan saya dengan dia sangat baik. Bisakah Anda ceritakan apa hubungan Anda dengan Riyad Agnesia sebelum kejadian ini? Waktu itu saya sedang berada di Cafe Serpent bersama James. Niatnya sih kami ingin memberi Riyad surprise karena dia menang lomba debat. Tapi ia tidak bisa dihubungi. 6 sore. Aku sedang tidur di rumah. Ibu bisa tanyakan kepada adikku. Waktu itu saya sedang bersama Carla. Kami berdua sedang menyiapkan sebuah kejutan untuk Riyad. Tapi malam itu Riyad tidak bisa kami kontak. Baru malamnya kami baru mendengar berita itu. Maaf. Sepertinya saya terlalu emosional. Waktu itu, saya selalu mengerjakan tugas seperti biasa. Saya mendengar Riyad berteriak. 14 Mei. Saya waktu itu dalam perjalanan ke pesta ulang tahun teman saya. Tapi setelah saya mendengar kabar tersebut, saya langsung pergi ke rumah Riyad. Oke, baik Giselle. Anda menghubungi korban pada sore itu. Benar. Saya waktu itu ada di Cafe Serpent bersama James. Tapi si Riyad tuh nggak bisa dihubungin. Di sini mobil saudara James tiba di depan gang rumah korban pada pukul 5.40. Lalu Anda, Giselle, keluar dengan wajah panik dan berlari ke rumah korban. Bisakah Anda ceritakan mengapa Anda bertindak demikian? Ya karena saya khawatir, Bu. Sahabat saya tuh nggak pernah mengabaikan telepon dari saya. Korban, Riyad Agnesia, tewas sekitar pukul 6 sore. Bukankah waktu kehadiran Anda dengan tewasnya korban sangatlah berdekatan? Hah? Maksud Ibu apa? Beasiswa itu hanya satu di antara banyaknya siswa yang berhak mendapatkan kesempatan emas tersebut. Sayangnya di sini terdapat 2 orang sahabat yang harus mempertahankan pertemanan demi mencapai cita-citanya. Riyad berada di peringkat pertama dan Anda berada di peringkat kedua. Bukankah Anda merasa iri dan dengki dengannya? Jadi maksud Ibu, saya merasa iri gitu dengan Riyad, lalu memutuskan untuk membunuhnya. Melenyapkan nyawa sahabat saya sendiri. Ibu gila ya, saya tuh lebih baik kehilangan beasiswa itu daripada harus kehilangan sahabat saya sendiri. Dari rekaman CCTV yang kita punya, tidak ada satu orang pun yang datang ke rumah korban selain Anda. Ya itulah mengapa saya ada di sini sekarang. Supaya kalian para polisi bisa mencari tahu siapa pembunuh sahabat saya. Bukannya malah menuduh balik saya seperti ini dong. Saya lumayan dekat dengan Giselle. Giselle itu teman baiknya Riyad. Dan nggak mungkin lah Giselle mengkhianati temannya sendiri. Ya tidak masuk akal aja. Yang harus dicurigain itu ya mantan pacarnya Riyad. Saya yakin banget dia pasti orangnya. Mengapa demikian? Dia itu orangnya bermasalah. Saya tahu hubungan mereka akhir-akhir ini itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi mantan pacar korban mengaku hubungan mereka baik-baik saja.
Lantas, apa yang mendasari ucapan Anda? Bu, jangan percaya orang licik kayak dia. Dia itu orangnya manipulatif. Hubungan mereka ini akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saya tahu rumor ini. Gabriel itu pernah bermain kasar dengan Riyad saat mereka putus. Rupanya saudara Riyad tidak begitu menyetujui pilihanmu ya. Lalu, apa katanya pada saat kalian berpisah? Saya sebenarnya tidak ingin mengingat kejadian itu. Saya waktu itu tidak sengaja secara fisik, Oh, ada main tangan ya rupanya. tapi saya bersumpah saya menyesal. Waktu itu saya hanya terbawa emosi. Kalau saya bisa mengembalikan waktu, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Tapi apakah benar hubungan Anda dengan korban akhir-akhir ini baik-baik saja? Pacarnya yang sekarang menaruh kecurigaan besar padamu. Saya nggak peduli apa yang dikatakan pacarnya. Dia hanya ingin menjatuhkan saya. Padahal niat saya hanya ingin mengembalikan hubungan saya dengan dia. Oh, jadi benar hubungan kalian tidak baik-baik saja. Lalu kenapa Anda berbohong? Ya kalau saya jujur dari tadi, pasti kalian akan menuduh saya sebagai pembunuhnya kan? Apalagi si brengsek itu. Pasti dia akan melakukan segala hal untuk terlihat saya seperti pembunuhnya. Si brengsek? Maksudnya saudaranya James Alden? Kebusukan apa yang Anda maksud? Ya, Riyad memang tidak beruntung soal masalah percintanya. Mantannya abusive. Terus pacar yang sekarang tukang selingkuh. Saudara James Alden? Tukang selingkuh? Oh, ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. James pernah berselingkuh dengan kakak kelasnya Riyad, dan sekarang bermunculan rumor kalau misalnya James sedang berhubungan dengan sahabatnya Riyad sendiri. Maksud Anda saudara Gisa Rinesha? Anda tahu di mana rumor tersebut? Ya, ini memang masih spekulasi sih. Tapi dilihat dari sikap mereka berdua, kayaknya benar. Lagian di sekolah juga James lebih sering jalan dengan Gisel dibanding Riyad. Baik, terima kasih. Sepertinya Anda tahu banyak ya. Ya, Riyad kan lumayan terkenal di sekolah. Pastilah anak-anak lain sering ngomongin dia. Dulu juga pas kami temenan, Riyad sering curhat ke aku beberapa kali. Lalu, apa Anda tahu hubungan korban dengan adiknya? Dengan Rachel. Sekarang hubungan mereka terlihat harmonis sih. Tapi dulu... Kalau begitu, apa Anda benar-benar tidak mendengar apapun di saat kejadian tersebut? Kamar saya sangat jauh dari depan rumah. Selain itu, karena saya sering bermain alat musik di rumah, jadi orang tua saya juga memasang alat peredam suara di kamar saya. Anda tahu Anda juga dicurigai, bukan? Selain saudara Gisel, tidak ada yang dapat membunuh korban dalam waktu tersebut. Saya tahu dan saya tidak mau asal menuduh orang, tapi Kak Gisel sudah ada sejarah menyakiti kalian. Bahkan dia saja mengambil pacar kalian. Oh, jadi Anda familiar dengan gosip tersebut? Gosip? Itu adalah fakta. Bahkan kalian sendiri yang memberitahuku bahwa ia melihat mereka bermesraan di sebuah kafe. Oke, kalau begitu, kapan Riyad memberitahumu? Sebelum kejadian itu terjadi, kalian sempat mendatangiku dan menceritakanku tentang hal itu. Tapi karena dia dalam kondisi marah, aku juga tidak mau situasinya semakin memanas. Jadi kami balik ke kamar masing-masing. Lalu, saudara Gisel datang setelah itu? Seharusnya begitu. Mungkin Kak Gisel dan Kak James ingin membuat kalian diam. Saudara Gisel, Anda tidak memiliki alibi dan motif Anda juga sangat kuat. Sungguh, Bu. Bukan saya pelakunya. Ya, saya akui saya memang salah. Saya pernah melakukan hal tersebut kepada Riyad. Tapi untuk membunuhnya, bagaimanapun ya saya nggak tega lah, Bu. Seperti yang sudah saya ucapkan, Anda memerlukan bukti. Apakah Anda sudah tidak ada bukti lagi? Saudara Gisel tahu kan bahwa ini dapat menghancurkan masa depan Anda. Sungguh, Bu, saya sangat amat menyesal. Gak seharusnya saya terlibat di sini. Gak seharusnya saya sekarang diwawancara, diinterogasi. Kalau bukan karena Rachel. Menyesal?
Rachel, apa maksud Anda? Anda tahu kan apa yang Anda pertaruhkan di sini? Tapi saya nggak mau masuk penjara ya, Bu. Harusnya sekarang saya lagi wawancara untuk beasiswa. Bukannya malah diinterogasi atas pembunuhan sahabat saya sendiri. Jika Anda memberitahukannya kepada kami bisa membantu Anda. Cuman kalau kayak gini mah, yang ada Anda menerima hukuman yang menurut Anda tidak adil. Saya menemukan Riet terkapar di ruang tamu rumahnya dengan Rachel di sampingnya. Jesus Christ, calm down, Kak. Ini bisa jadi opportunity yang baik buat kakak dan aku. Kakak tahu kan kalian udah punya bukti kalau Kak Gisa selingkuh. Lo tau dari mana? Tapi kan itu masalah lain, Cel. Ini kalau Riet kenapa-napa. Coba kakak bayangin deh, gimana kalau misalnya berita itu semuanya kesebar? Sekolah juga pasti nggak mau kasih beasiswa itu ke kakak. Tapi it's not that hard, Kak. Kalian palingan cuma bakal unconscious selama beberapa hari, dan dia bakal kelewatan interview buat beasiswanya. Segampang itu. Ini terlalu risky, Cel. Atau aku bisa bilang kakak kesini dan sengaja ngedorong Kak Liat sampai jatuh. Gimana? Maksud lo mau nyalahin ini semua ke gue? Iya. Ya aku terpaksa ngelakuin itu kalau kakak nggak mau diajak kerja sama. Lagian kakak nggak ada bukti kan kalau aku yang ngedorong Kak Liat. Lo bener-bener sinting, Cel. Lagian semua orang juga pasti lebih percaya aku, adiknya, dibandingkan kakak yang udah pernah ngianatin Kak Liat. Bener kan? Coba saja waktu itu saya nggak ke rumah Riet. Coba waktu itu saya udah tahu kalau Riet udah meninggal saat kejadian itu. Jadi, Anda mengaku bahwa Anda terlibat dalam kasus ini? Ya, saya akui saya salah. Tapi yang mau gimana lagi? Bocah sialan itu benar-benar mengancam saya sampai saya nggak bisa berkutik selain menuruti kemauan dia. Rachel Agnesia, lebih baik Anda jujur sekarang. Jujur? Jujur tentang apa? Semua yang saya telah ucapkan adalah sebuah kejujuran. Apa Anda tahu kami memiliki bukti CCTV pada saat hari kejadian? Rekaman CCTV? Apa maksud Anda rekaman CCTV mobil Kak James? Bukan. Rekaman yang ada di saat pembunuhan itu terjadi. Apa maksud Anda? Di rumah saya tiada CCTV. Apa menurut Anda ini sebuah bercandaan? Sebuah lelucon? Anda bisa lihat sendiri. Ini orang tua kalian yang kasih rekamannya. Orang tuaku yang memberikan ini. Bagaimanapun juga mereka tidak akan melindungiku. Kami sudah memiliki bukti ini dari awal. Tapi sayangnya CCTV ini nggak bisa nangkap suara. Jadi kami ingin tahu apa motif Anda yang sebenarnya dan apa keterlibatan Anda dengan saudara Gisa. Jika Riet yang pernah merendahkan, jika orang tua aku tidak pernah membandingkanku dengan Riet, ini semua tidak akan terjadi. Oh, jadi itu motif Anda. Rasa iri dengan Riet. Itu yang Anda tangkap. Saya tidak pernah iri kepada kakak saya, karena saya juga memiliki kelebihan saya sendiri. Tapi sikap dia terhadap saya, sikap orang tua saya terhadap saya sendiri, anaknya. Oh, jadi Anda mau jujur-jujuran sekarang ya? Ya, untuk apa lagi saya berbohong? Baik, di sini Anda terlihat sedang berargumen dengan korban. Bisa Anda jelaskan apa isi argumennya? Hari itu, kakak saya baru saja memenangkan lomba. Tetapi begitu ia pulang ke rumah, ia langsung marah dan membanting piala itu hingga pecah. Apa alasannya berkaitan dengan perselingkuhan Carla dengan pacar korban? Iya, dan saya tidak senang akan perilaku dia. Saya coba menegur dia dengan baik-baik.
Tapi bukannya dia menerima, dia malah memberikan amalahnya kepada saya. Marah. Dia berkata bahwa saya tidak pernah mendukung dia, dan bahkan saya iri kepada kesuksesannya. Jadi, itu yang membuatmu melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu, seperti biasanya, dia membuat semuanya seakan-akan tentang dia sendiri. Dan dia menuduh aku sebagai si anak yang dia pernah membawa kebanggaan untuk keluarga. Apa menurutmu itu wajar salah kakak untuk bertingkah seperti itu kepada adiknya? Menurut Anda itu menjustifikasi semua perbuatan Anda? Tentu saja, semua orang jika mereka ada di posisi saya juga akan melakukan hal yang sama, dan saya yakin akan hal itu. Asal Anda tahu ya, Anda menghancurkan semua masa depan Anda hanya karena emosi sesaat. Saya tahu apa yang saya telah berbuat.